Selanjutnya, bersama-sama kita akan mendengarkan laporan penyelenggaraan kegiatan Malam Apresiasi Pemenang Promosi Desa Wisata Nusantara tahun 2022 yang akan disampaikan oleh Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Kepada yang kami hormati Bapak Sugito Esos MH, kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Gus Dr. Honoris Causa Haji Abdul Halim Iskandar MPD, yang kami hormati Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Muhajir Effendi MAP, yang saya hormati Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Sandiaga Salahuddin Uno, BPA, MBA, yang saya hormati Mr. Ouyang and Miss Mao, First Secretary and Third Secretary Ambassador of China in Indonesia, juga yang saya hormati Bapak Wamildan Sani, Direktur Utama PT Lion Mentari Airlines. Hadir juga yang saya hormati Vice President PT Garuda Indonesia. Yang saya hormati juga Vice President Marketing PT Citylink Indonesia. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Bapak Bupati Buton Selatan, para pimpinan tinggi Madya, Pratama, dan staf khusus di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, para perwakilan dari Bank Himbara, para pemenang promosi Desa Wisata Nusantara, para kepala desa, para pengelola BUMDes, para asosiasi Desa Wisata Indonesia, dan para pendamping desa, serta hadirin sekalian yang saya hormati yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, kita pada malam hari ini bisa bersama-sama di ruangan ini dalam rangka memberikan anugerah atas pemenang Lomba Promosi Desa Wisata tahun 2022 dengan insya Allah gegap gempita menyambut pemulihan ekonomi nasional. Bapak Menteri yang saya hormati, izinkan pada kesempatan ini kami melaporkan terhadap hal-hal sebagai berikut. Kita ketahui bersama bahwa sejak tahun 2020, pandemi COVID-19 telah melanda bukan hanya Indonesia, tapi di seluruh dunia. Dan ini merasuk kepada seluruh sendi-sendi kehidupan, termasuk ekonomi masyarakat, dan tentunya wisata juga menjadi bagian yang terdampak. Karena itu seiring 3 tahun terjadinya pemulihan ekonomi, yang kita ketahui bersama sampai hari ini alhamdulillah telah berangsur-angsur berkurang, dan mudah-mudahan dengan ridho Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa, musibah atau pandemi ini segera berakhir, dan seiring itu pula
pertumbuhan ekonomi, pemulihan ekonomi termasuk di dalamnya adalah pemulihan wisata ini juga semakin meningkat. Dan dalam rangka itu, Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang saya hormati, Gus Menteri yang kami hormati, kita melalui kebijakan prioritas penggunaan dana desa, kita juga untuk mensupport terkait dengan pengembangan desa wisata dalam rangka pemulihan ekonomi. Di dalam prioritas penggunaan dana desa, kita menyebutkan desa-desa yang memiliki potensi itu silakan digunakan dalam rangka untuk mensupport kegiatan desa wisatanya masing-masing. Selain itu, Kementerian Desa sampai pada tahun 2022 ini paling tidak secara tematik telah mensupport kurang lebih 381 desa wisata yang dikelola oleh badan usaha milik desa. Pada tahun 2019 kami telah melaksanakan juga lomba desa wisata dan di tahun 2022 ini kita melaksanakan lomba promosi desa wisata dengan maksud sebagai media promosi bagi pengelola desa wisata dan sebagai pusat informasi bagi wisatawan sehingga dapat meningkatkan jumlah pengunjung serta kunjungan kembali wisatawan. Lomba promosi wisata ini diharapkan dapat menjadi wadah promosi desa wisata di seluruh Indonesia, serta dapat memotivasi desa-desa lainnya untuk dapat menemukan potensi wisata yang dimiliki, kemudian dikembangkan, sehingga dapat memberikan manfaat dalam rangka meningkatkan perekonomian di desa. Karena itu, izin kami melaporkan pada tahun 2022 ini kita bagi 2 tahap atau 2 periode, di mana pada periode pertama telah dilaksanakan mulai bulan Januari sampai bulan Juni kemarin, dan telah ditetapkan pemenang dan telah diberikan kepada seluruh desa-desa di Indonesia tadi, dan pada waktu itu dihadiri oleh Bapak Wakil Presiden. Dan pada periode kedua ini, kita mulai pada bulan Juli tahun 2022 sampai dengan bulan Desember, di mana menurut data kami paling tidak ada 1.547 desa wisata yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa dan mengunduh aplikasi terkait lomba promosi tadi dari 5.037 desa wisata yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa. Gus Menteri, Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, sebenarnya lomba promosi desa wisata tahun 2022 ini sangat simpel karena kita lebih menekankan kepada bagaimana upaya untuk mempromosikan tadi, sehingga Kementerian Desa mengembangkan aplikasi melalui website ataupun melalui Android, sehingga cukup memberikan likes kepada aplikasi tersebut. Dan ini alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita menyediakan hadiah 1,1 miliar untuk total dari periode 1 dan periode 2. Dan sampai pada kita tutup pada 30 November kemarin, telah tercatat sekali lagi 1.547 desa wisata yang mengikuti dan jumlah likes-nya mencapai 1.304.635. Dan pada malam hari ini akan kita serahkan dan kita tetapkan 50 pemenang. Dan ternyata dari 50 pemenang lomba desa wisata ini yang menarik Bapak Ibu sekalian, perlu kami laporkan, yang berbasis potensi alam ada 40 pemenang. Kemudian yang berbasis kuliner 5 pemenang, berbasis budaya 4 pemenang, dan yang berbasis religi 1 pemenang. Kemudian nanti untuk juara 1 sampai dengan juara 3 akan kita berikan sertifikat penghargaan, sertifikat lencana, serta lencana saja desa wisata, kategori gold, silver, dan bronze untuk pemenang 1, 2, 3, serta uang pembinaan. Sedangkan peringkat 4 sampai dengan peringkat 50 akan kita berikan sertifikat sekaligus uang pembinaan. Dan kepada Bupati, Wali Kota yang memiliki komitmen yang tinggi, yang termasuk dalam peringkat 1 sampai 10, juga oleh Gus Menteri akan diberikan lencana bakti desa wisata berupa lencana emas atau gold, dan ini sebagai bentuk apresiasi kepada kepala daerah yang memiliki komitmen yang tinggi di dalam rangka mengembangkan desa wisata.
Gus Menteri dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dalam forum ini kita juga selain mengundang para mitra, baik dari Himbara, kemudian dari maskapai, mitra dari kedutaan besar, juga kita mengundang para bupati, kepala dinas PMD Provinsi Kabupaten, para kepala desa, direktur Bundes, termasuk tenaga pendamping profesional, baik yang hadir di dalam ruangan ini maupun yang mengikuti secara Zoom ataupun lewat YouTube. Dan tercatat tadi pagi kami mendapatkan laporan melalui Sapa Desa sudah 40.000 lebih informasi ini tersebar ke seluruh desa-desa di Indonesia. Karena itu kami mohon Gus Menteri berkenan untuk memberikan penghargaan dan arahan serta kiranya memberikan berbagai hal yang untuk perlu kita lakukan ke depan. Demikian Gus Menteri dan Ibu sekalian yang dapat kami laporkan pada kesempatan ini, dan akhirnya apabila kami ada kurang berkenan baik dari panitia maupun selama penyelenggaraan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 30 air terjun Curug Muning Wonosobo dari Desa Wonosobo, Kabupaten Pacitan. Peringkat 29, Desa Wisata Yehembang Kangin, Desa Yehembang Kangin, Kabupaten Jembrana. Kami undang Bapak dan Ibu untuk menuju ke stage ya, di peringkat 30 hingga peringkat 11 ini. Silahkan Bapak dan Ibu yang mewakili. Selanjutnya Bapak dan Ibu, peringkat 28, Wisata Semaya Pekutatan, Desa Pekutatan, Kabupaten Jembrana. Peringkat 27, Puri Mataram, Desa Tridadi, Kabupaten Sleman. Kami undang yang mewakili berkenan untuk menuju ke stage. Berikutnya, peringkat 26, replika SD Laskar Pelangi, Desa Lenggang, Kabupaten Belitung Timur. Peringkat 25, Wisata Sungai Manggar, Desa Mekarjaya, Kabupaten Belitung Timur. Peringkat 24, Wisata Alam Denda Seruni, Desa Seruni Mumbul, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya peringkat 23, Pantai Indah Sibintang, Desa Sibintang, Kabupaten Tapanuli Tengah. Peringkat 22, Wisata Kampung Nipah, Desa Lipukasi, Kabupaten Baru. Peringkat 21, Wisata Lore Oma, Desa Kesiman, Kabupaten Mojokerto. Berikutnya peringkat 20, Wisata Arung Jeram Boh Bolon, Desa Buluh Duri, Kabupaten Serdang Bedagai. Peringkat 19, Wisata Ajamu Nusantara, Desa Perk Ajamu, Kabupaten Labuhan Batu. Peringkat 18, Alu-Alu Resort, Desa Pulau Baguk, Kabupaten Aceh Singkil. Peringkat 17, Bum Desa Sabulan, Desa Sabulan, Kabupaten Samosir. Peringkat 16, Desa Wisata Aan, Desa Aan, Kabupaten Klungkung. Peringkat 15, Desa Wisata Rinding Alo, Negeri Berselimut Kabut, Desa Rinding Alo,
Kabupaten Luwu Utara. Peringkat 14, Wisata Betung Berseri, Desa Sumber Rahayu, Kabupaten Muara Enim. Peringkat 13, Wisata Tabing Asasuka, Desa Celuk, Kabupaten Gianyar. Wisata Ekowisata Lembar Selatan di peringkat 12 dari Desa Lembar Selatan, Kabupaten Lombok Barat. Peringkat 11, Desa Wisata Kedisan, Desa Kedisan, Kabupaten Gianyar. Selamat untuk pemenang di peringkat 30 hingga peringkat 11. Perwakilannya kami undang untuk menuju ke stage, semuanya sudah lengkap ya, dari peringkat 30 hingga peringkat 11. Dan untuk menyerahkan plakat, sertifikat penghargaan dan hadiah, kami undang dengan hormat Gus Menteri. Silahkan Gus Halim Iskandar, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Bapak Ibu, kita iringi dengan tepuk tangan untuk Gus Menteri. Kami silakan. Bersama-sama kita saksikan Gus Menteri menyerahkan plakat, sertifikat penghargaan dan hadiah satu persatu dari peringkat 30 hingga peringkat 11 di Malam Apresiasi Promosi Desa Wisata Nusantara 2022. Tentunya ini juga merupakan kerja keras, pencapaian, inovasi-inovasi, ide kreatif yang dihadirkan dari seluruh komponen desa. Hingga malam hari ini berhasil maju naik ke panggung Malam Apresiasi Promosi Desa Wisata Nusantara 2022. Senyumnya boleh lebih lebar lagi bapak-bapak, ibu-ibu penerima penghargaan. Alhamdulillah, puji Tuhan, astungkare. Pencapaian yang luar biasa, sangat membanggakan malam hari ini. Masih kita saksikan bersama Bapak dan Ibu, Gus Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia masih terus memberikan plakat, sertifikat penghargaan dan hadiah kepada para pemenang.
Bisa kita lihat bersama dari peringkat ke-50 tadi hingga kini peringkat 11 berbagai macam jenis wisata yang ada di desa-desa wisata seluruh Indonesia berhasil menjadi pemenang diapresiasi promosi Desa Wisata Nusantara 2022. Baik Bapak dan Ibu, ke-20 penghargaan dan plakat sudah diserahkan bersama. Mohon berkenan untuk tetap berada di atas panggung Bapak Ibu dan juga Gus Menteri untuk kita capture kebersamaan malam hari ini. Mohon izin Gus Menteri untuk berkenan berfoto bersama dengan seluruh pemenang. Bapak Ibu pemenang mohon untuk bisa merapat. Silahkan lebih rapat lagi agar lebih akrab dan lebih terasa kebersamaannya ya di malam hari ini. Silahkan lebih merapat lagi. Yes, ditunjukkan dengan penuh kebanggaan, plakat, sertifikat dan juga hadiahnya. Dengan senyuman yang lebih lebar lagi tentunya. Baik, silakan lebih lebar lagi senyumnya, penuh kebanggaan. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan kembali Bapak dan Ibu. Untuk Gus Menteri, mohon izin belum boleh pulang ya Gus. Kita berikan tepuk tangan kembali Bapak dan Ibu, kami persilakan para pemenang untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Alhamdulillah, wah senyumnya memang beda sebelum naik panggung dan setelah naik panggung ya Bapak dan Ibu. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, berikutnya marilah kita bersama-sama mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Kepada yang kami hormati Dr. Honoris Causa Dr. Andes Abdul Halim Iskandar, kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kita hormati dan kita banggakan bersama Pak Profesor Dr. Muhajir Effendi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Terima kasih atas rawuhnya, meskipun beliau sangat sibuk, bahkan rawuh ke sini langsung dari bandara. Begitu perhatiannya terhadap kita, bahkan saya terlambat, jadi beliau hadir lebih dulu dari saya. Alhamdulillah setelah saya ada Pak Menparekraf, Mas Sandiaga Uno, jadi akhirnya urutannya begini, yang sepuh datang duluan, kemudian agak tua datang, yang paling muda belakangan. Terima kasih Pak Muhajir. Yang kita banggakan Pak Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Parekraf, terima kasih atas kehadirannya. Banyak yang bertanya, Kementerian Desa kok ngurusi wisata, Kementerian Parekraf juga ngurusi wisata, dan desa juga wisata desa atau desa wisata. Jawaban saya simpel, kalau yang diurus Parekraf itu ya semua urusan wisata. Desa, kota, pelabuhan, dan pokoknya urusan wisata semua. Nah yang diurus Kementerian Desa adalah desa wisata yang di bawah pengelolaan BUMDesa. Tidak hanya itu, kalau di bawah pengelolaan private, di bawah pengelolaan apa istilahnya itu,
Kok Darwis, nah itu ada di bawah kementeriannya Pak Sandiaga Uno. Tapi kalau dalam pengelolaan badan usaha milik desa, itu yang ada di dalam pengelolaan Kementerian Desa. Itu prinsip yang paling mendasar. Tetapi pada hakikatnya nggak ada bedanya. Toh sama-sama pembantunya presiden. Itu aja prinsipnya. Kita ini pembantunya presiden sehingga ketika desa wisata yang di bawah pengelolaan BUMDesa kemudian mendapatkan afirmasi, apresiasi dari Parekraf, itu kami juga sangat berterima kasih. Master Ouyang and Miss Mao, Sekretaris 1 dan Sekretaris 3, Duta Besar Cina, tadi saya sempat bertemu muka dengan beliau. Posisinya di mana beliau? Posisinya di mana? Oh di ujung, oh, jauh banget. Terima kasih atas kehadirannya. Para mitra kerja yang hadir, baik dari Lion, dari Garuda, dari Citylink, dan Pak Bupati Buton yang terima kasih atas kehadirannya. Kemudian juga para bupati yang hadir secara online, para pejabat pimpinan tinggi media, Pratama, dan staf khusus di lingkungan Kementerian Desa, dari Himbara, para kepala dinas PMD Kabupaten, para kepala desa, pengelola BUMDesa, para pendamping desa, para asosiasi Desa Wisata Indonesia, para pemenang promosi Desa Wisata Nusantara yang saya banggakan, dan seluruh hadirin yang saya hormati dan saya banggakan. Jadi Pak Menko pada prinsipnya desa-desa wisata yang dikelola BUMDesa itu bagus-bagus. Tapi ada permasalahan promosi, itu awalnya. Latar belakang kenapa kemudian tahun 2002 ini kita bikin promosi desa wisata yang diawali dengan membuat aplikasi baik di iOS maupun Android yang disebut dengan Desa Wisata Nusantara. Bagus-bagus banget, tapi promosinya kurang karena memang kemampuan promosi memang belum dimiliki. Nah, disitulah latar belakang kenapa 2022 ini kita bikin acara seperti malam hari ini yang kita bagi menjadi 2 fase, yaitu pertengahan tahun 2022 dan akhir tahun 2022. Tentu 2023 nanti berbeda lagi, sudah lebih masuk pada sisi konten, pada sisi pengelolaan, pada sisi. Tetapi paling tidak kita sudah memberikan satu gambaran, satu pola bagaimana mempromosikan desa wisata. Alhamdulillah dari seluruh yang masuk kategori pemenang di promosi ini selalu kita pantau kunjungan wisatawannya. Jadi bukan hanya promosinya yang kita bangun, tapi kunjungan wisatawannya bagaimana. Alhamdulillah rata-rata terus mengalami peningkatan. Misalnya kemarin Kementerian Desa selalu berupaya, Pak Menko, Pak Menteri Parekraf, agar kegiatan-kegiatan Kementerian Desa itu dilaksanakan di desa-desa wisata. Kemarin misalnya saya melantik pejabat eselon 2, itu kita laksanakan di desa wisata di Banten. Alhamdulillah, lokasinya bagus, luas, dan setiap 1 minggu tidak kurang dari 5.000 sampai 6.000 pengunjung. Itu Sabtu Minggu. Kalau 1 bulan ya berarti sekitar 24.000 sampai 30.000 pengunjung. Itu padahal lokasinya cukup jauh, tetapi memang bagus dan terkelola dengan bagus juga oleh BUMDesa. Cuma kadang-kadang memang pemerintah daerah tidak ngeh dengan itu. Makanya saya terima kasih kepada Bupati, Wali Kota yang mendukung betul terhadap desa wisatanya, termasuk Bali. Ini luar biasa. Hari ini dari 50 desa wisata yang mendapatkan peringkat, itu ada 7 dari 1 kabupaten. Kabupaten apa Pak? Gianyar. Nah, mana orang Gianyar? Nah, terima kasih, salam untuk Bupati ya. Luar biasa. Kenapa seperti itu? Karena dapat dukungan dari pemerintah daerahnya masing-masing. Dan ini kita juga berupaya untuk menggugah agar pemerintah daerah juga menjadi bagian penting. Karena desa tidak bisa bergerak sendiri. Desa butuh dukungan supra desa. Termasuk BUMDesa ini juga menjadi bagian penting di dalam upaya peningkatan ekonomi warga masyarakat desa. Karena dengan adanya desa wisata, itu selalu yang ngisi tokonya, yang ngisi kiosnya, yang ngisi, itu warga masyarakatnya. Termasuk kulinernya, itu selalu ada RT 1, RT 2, dan seterusnya. Tidak lepas dari warga, dari luar desa. Itu yang kemudian hampir seluruh desa wisata yang kita lihat, saya datangi maupun saya pantau, itu selalu berdampak positif bagi peningkatan ekonomi warga.
Oleh karena itulah ini menjadi bagian penting dari ikhtiar-ikhtiar kita dan tentu malam ini menjadi tindak lanjut juga dari apa yang sudah di launching oleh Pak Presiden beberapa waktu yang lalu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Pak Menko PMK, Pak Menteri Parekraf yang saya banggakan, di dalam konteks ini alhamdulillah kita juga terus melakukan upaya-upaya peningkatan kapasitas BUMDesa selain desa wisata. Misalnya hari ini, 2 hari yang lalu saya mendapat informasi dan laporan ada satu BUMDesa yang mendirikan LKM, PT LKM, Lembaga Keuangan Mikro, sudah mendapatkan fasilitas UMI dari Kementerian Keuangan. Itu untuk yang pertama kali di Indonesia. Itu terjadi di Kabupaten Badung di Provinsi Bali. Dan ini akan terus menyebar, ada sekitar 60 yang sudah siap, yang sudah memiliki PT LKM, tapi NPL-nya masih 5%, sehingga UMI terus melakukan pendampingan agar di bawah itu sehingga memenuhi syarat untuk mendapatkan fasilitas dukungan kredit dari UMI dari Kementerian Keuangan. Ini juga bagian penting dari ikhtiar kita. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, satu hal yang juga perlu saya sampaikan pada kesempatan yang berbagi ini terkait dengan desa wisata. Prinsip dari pembangunan desa wisata adalah pelestarian alam. Ini Pak Menko, Pak Menteri Parekraf yang terus saya gulirkan, saya suarakan, saya sampaikan. Prinsip dari pembangunan desa wisata adalah pelestarian alam. Jadi desa wisata itu harapannya bukan tujuan, tetapi dampak dari pelestarian alam yang dilakukan oleh warga masyarakat, kemudian alamnya menjadi indah, airnya menjadi bagus, hulunya terawat dengan baik sehingga tidak mungkin kering dan seterusnya. Dan kemudian banyak orang suka datang ke situ, banyak orang bisa menikmati wilayah itu, barulah kemudian bicara desa wisata. Dengan demikian maka efek domino dari desa wisata ini bukan sekedar bicara tentang wisata, tapi yang prinsip adalah pelestarian alam. Ini yang terus kita gaungkan agar tidak salah di dalam memahami, membangun desa wisata itu mulai dari mana. Sehingga tidak perlu misalnya kepala desa, BUMDesa berpikir, saya ingin membangun desa wisata. Itu tidak pas dari sisi paradigma yang kita bangun. Tetapi ini ada alam bagus yang harus kita lestarikan, yang harus kita kelola, harus kita rawat, supaya airnya tetap mengalir bagus, supaya sumber airnya tetap bertahan sampai kapanpun dan seterusnya. Nah itu yang kemudian dirawat jadi indah, orang kemudian datang. Nah di situ prinsip paradigmatik yang terus kita bangun. Ini yang memang sengaja secara pelan-pelan meskipun agak butuh kesabaran dan ketelatenan. Dan alhamdulillah Pak Menko, PMK, Pak Parekraf, di dalam pengelolaan desa wisata dalam konteks BUMDesa kita juga terus melakukan koordinasi dengan perguruan tinggi utamanya STAN. Dan beberapa hari yang lalu kita sudah mengeluarkan payung hukum untuk akuntabilitas pengelolaan akuntansi pengelolaan keuangan di BUMDesa yang dibikin oleh STAN, kemudian didalami oleh Asosiasi Akuntan Publik Indonesia dan juga bersama-sama dengan Asosiasi Akuntansi Indonesia AAI. Jadi 3 lembaga itu sudah duduk bersama, kemudian menyepakati sebuah platform untuk manajemen keuangan BUMDesa dan BUMDesa bersama, dan sudah kita payungi hukum. Dengan demikian urusan manajemen keuangan insya Allah sudah semakin bagus karena sudah didampingi oleh para ahlinya dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ini juga menjadi bagian penting dari ikhtiar-ikhtiar kita agar pengelolaan dana desa, pengelolaan BUMDesa di desa terus mengalami peningkatan dan perbaikan. Demikian Pak Menko, MK dan Pak Menteri Parekraf, terima kasih atas kehadirannya dan izinkan saya untuk memberi kenang-kenangan kepada Pak Menko PMK. Pergi ke Sukamandi bersama kawan. Asal kawannya dari kota Belawan. Pak Muhajir Effendi sungguh menawan. Rajin ibadahnya dan sangat dermawan. Menggunakan kano membawa nampan. Kelihatannya mudah tapi merepotkan. Pak Sandiaga Uno sungguh tampan. Waktu mudanya pasti jadi rebutan.
Demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, saatnya kita untuk segera mengetahui siapakah pemenang 10 besar pada apresiasi promosi Desa Wisata Nusantara 2022. Dan untuk memberikan penghargaan kepada 10 besar ini, kami undang dengan hormat Menko PMK, Bapak Muhadjir Effendi, didampingi oleh Menteri Desa PDTT dan juga Menteri Parekraf untuk berkenan ke atas panggung. Kami persilahkan. Bapak Ibu, mari kita iringi dengan tepuk tangan yang hebat untuk ketiga menteri yang hadir malam hari ini. Beliau bertiga yang akan menyerahkan penghargaan kepada 10 besar. Kami silakan. Baik, Bapak Muhadjir Effendi, Bapak Sandiaga Uno, dan Gus Halim Iskandar sudah berada di atas panggung. Artinya langsung saja kita panggil pemenang promosi Desa Wisata Nusantara 2022 peringkat 10. Selamat untuk Kenderan Holy Water Village, Desa Kenderan, Kabupaten Gianyar. Kami undang kepada pemenang untuk maju ke atas stage menerima penghargaan dari Menko PMK, Bapak Muhadjir Effendi. Selamat kepada pemenang peringkat 10. Terima kasih, mohon berkenan untuk menunggu. Ada satu lagi plakat yang akan diserahkan. Silahkan Bapak. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk Kenderan Holy Water Village. Selanjutnya kita panggil pemenang peringkat 9. Selamat untuk Danau Anak Laut Indah, Desa Gosong Telaga Barat, Kabupaten Aceh Singkil. Kami persilahkan kepada yang mewakili untuk menerima penghargaan, diserahkan langsung oleh Bapak Muhadjir Effendi, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Baik, selanjutnya Bapak Gus Menteri ya yang menyerahkan kepada peringkat 9. Silakan Gus Halim Iskandar. Selamat sekali lagi kita berikan tepuk tangan kembali untuk peringkat 9 Danau Anak Laut Indah. Dan berikutnya peringkat 8. Selamat untuk Desa Bak-Bakan, Taman Sari Waterfall and Natural Pool dan Goa Rangreng Waterfall, Desa Bak-Bakan, Kabupaten Gianyar. Yang menyerahkan kali ini adalah Mas Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Selamat sekali lagi untuk peringkat 8 Desa Bak-Bakan. Bapak Ibu, selanjutnya inilah peringkat ke-7. Selamat untuk Hidden Canyon Beji Guang, Desa Guang, Kabupaten Gianyar. Kembali kami mohon berkenan Menko PMK Bapak Muhadjir Effendi untuk menyerahkan plakat, sertifikat penghargaan, dan hadiah secara simbolis. Mari kembali kita berikan tepuk tangan Bapak dan Ibu untuk peringkat 7.
Hidden Canyon Beji Guang. Selanjutnya peringkat 6. Kira-kira dari mana Bapak dan Ibu? Selamat untuk Desa Wisata Taro. Desa Taro, Kabupaten Gianyar. Wah, Kabupaten Gianyar kembali nih yang naik ke atas stage. Berkenan untuk menyerahkan plakat penghargaan untuk Bapak Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak dan Ibu untuk Desa Wisata Taro sebagai peringkat 6. Semakin dekat, kini kita akan memanggil peringkat 5. Selamat untuk Kisidan Eco Hill, Desa Sidan, Kabupaten Gianyar. Kembali Kabupaten Gianyar menuju ke stage Malam Apresiasi Promosi Desa Wisata Nusantara 2022. Kali ini Mas Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang menyerahkan plakat, penghargaan dan hadiah secara simbolis. Selamat untuk peringkat 5. Selanjutnya peringkat 4. Selamat untuk Kolam Air Tawar Tepi Pantai Desa Wati Ginanda. Desa Wati Ginanda, Kabupaten Buton Selatan. Berkenan menyerahkan plakat penghargaan Menko PMK Bapak Muhajir Effendi. Bapak Ibu, kembali kita berikan tepuk tangan untuk peringkat 4. Kolam Air Tawar Tepi Pantai Desa Wati Ginanda. Selanjutnya peringkat 3. Selamat untuk wisata Kabura Burana, Desa Lawela Selatan, Kabupaten Buton Selatan. Kali ini Gus Menteri yang akan menyerahkan plakat penghargaan serta hadiah secara simbolis. Kami persilahkan dari Buton Selatan. Selamat. Berikutnya diserahkan hadiah secara simbolis. Dan juga plakat. Kita berikan tepuk tangan kembali Bapak dan Ibu untuk peringkat 3 wisata Kabura Burana. Semakin dekat dengan 2 besar. Peringkat 2. Kira-kira siapa Bapak dan Ibu? Peringkat 2 kami ucapkan selamat untuk Kampung Galung dari Desa Barania, Kabupaten Sinjai. Kami persilahkan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia untuk menyerahkan plakat penghargaan serta hadiah. Wah, disematkan pin juga untuk semakin memotivasi Desa Barania memajukan dan mengembangkan potensi wisatanya. Kita iringi dengan tepuk tangan yang lebih hebat lagi Bapak dan Ibu. Sekali lagi untuk Kampung Galung sebagai peringkat 2. Dan kira-kira siapa yang menduduki peringkat pertama Bapak Ibu? Dari provinsi mana? Dari kabupaten mana?
Dari desa mana? Langsung saja kita panggil, inilah peringkat 1. Selamat untuk Pantai Lagunci, Desa Bahari 3, Kabupaten Buton Selatan. Selamat untuk Kabupaten Buton Selatan, Desa Bahari 3 memenangkan promosi Desa Wisata Nusantara 2022. Kita berikan tepuk tangan yang paling hebat dan paling bersemangat Bapak dan Ibu untuk wisata Pantai Lagunci, Desa Bahari 3, Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara dengan perolehan like sebanyak 56.743. Selanjutnya mohon berkenan berfoto bersama dengan Bapak Menko PMK, Bapak Menparekraf dan juga Mendes PDTT. Selamat sekali lagi atas pencapaian sebagai juara 1, peringkat 1 di Lomba Promosi Desa Wisata Nusantara 2022 periode yang kedua. Selanjutnya mohon berkenan Bapak Menko PMK, Bapak Menparekraf dan juga Bapak Mendes PDTT untuk tetap berada di tempat karena Bapak dan Ibu segera kita akan mengikuti sesi pemberian penghargaan kepada Bupati atas dedikasi dan komitmen dalam mendukung program pengembangan Desa Wisata tahun 2022. Untuk Bupati yang pertama, kami ucapkan selamat untuk Bupati Buton Selatan. Kami undang dengan hormat kepada PJ Bupati Buton Selatan, Bapak Laode Budiman, SKM MMK, untuk berkenan menuju ke stage, menerima penghargaan. Inilah sekali lagi, Bupati Buton Selatan yang mendapatkan penghargaan atas dedikasi dan komitmen dalam mendukung program pengembangan desa wisata tahun 2022. Kita berikan tepuk tangan kembali Bapak dan Ibu, selamat. Penghargaan selanjutnya diberikan kepada Bupati Sinjai. Selamat, kami mohon berkenan yang mewakili Bupati Sinjai, Sekda Kabupaten Sinjai, untuk berkenan ke atas panggung menerima penghargaan. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan untuk Bupati Sinjai diwakili oleh Sekda Kabupaten Sinjai. Penghargaan selanjutnya diberikan kepada Bupati Gianyar. Selamat untuk Bupati Gianyar, kali ini diwakili oleh Kepala Dinas PMD Kabupaten Gianyar. Terima kasih sekali lagi atas dedikasi dan komitmen dalam mendukung program pengembangan desa wisata tahun 2022. Terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, ada satu lagi penghargaan yang akan diberikan kepada Bupati Aceh Singkil. Selamat untuk Bupati Aceh Singkil. Kali ini diwakili oleh Kepala Dinas PMD Kabupaten Aceh Singkil. Kami mohon berkenan untuk menuju ke stage, menerima penghargaan yang akan diserahkan oleh Bapak Menko PMK, Bapak Muhajir Effendi. Selamat sekali lagi, terima kasih atas dedikasi dan komitmen dalam mendukung program pengembangan desa wisata tahun 2022. Berkenan untuk berfoto bersama. Terima kasih, mari kita berikan tepuk tangan kembali Bapak dan Ibu.
Selanjutnya kami persilakan kepada Gus Menteri dan Mas Menteri untuk berkenan duduk kembali. Khusus untuk Bapak Menko PMK kami mohon tetap berada di atas stage. Mohon izin Pak Menko, kalau Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif panggilannya Mas Menteri. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi panggilannya Gus Menteri. Nah, kalau Menko PMK ini panggilannya berkenan apa Pak? Apakah Pak D Menteri atau bagaimana? Bapak dan Ibu sekali lagi mari kita berikan tepuk tangan untuk Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Profesor Dr. Muhadjir Effendi. Kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, yang saya banggakan, Bapak Menteri Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Bapak Dr. Halim Iskandar, MPD, beserta Ibu Bu Lili Halim Iskandar, yang saya hormati Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Sandiaga Salahuddin Uno BPA-MBE, para pejabat Eselon 1 di lingkungan Kemendes PDTT, perwakilan dari Kedutaan Tiongkok yang saya hormati, dan para mitra Kemendes PDTT dalam rangka pengembangan wisata Desa Nusantara, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah pada malam hari ini kita semua bisa hadir di dalam program atau dalam kegiatan apresiasi pemenang promosi Desa Wisata Nusantara tahun 2022. Sebagai Menko PMK yang salah satunya bertugas untuk melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian program-program, di mana salah satu kementerian teknis yang ada dalam koordinasi saya adalah Kementerian Desa PDTT. Tentu saja apa yang dilakukan atau yang telah dipersembahkan oleh Bapak Menteri PDTT Pak Halim maupun seluruh jajaran Kementerian Desa PDTT pada hal berkaitan dengan masalah pariwisata ini dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Mendes PDTT bahwa program ini sangat spesifik, yaitu berkaitan dengan pengembangan wisata desa yang dibawa BUMDes. Dan saya berharap pengembangan wisata ini betul-betul memang memiliki multiplier effect, terutama dalam upaya untuk memakmurkan desa. Dan Kementerian Desa juga sudah merancang MDGs Desa, yang salah satu targetnya adalah mengentas desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kebodohan, ada sekian, saya lupa itu. Pokoknya harus kita ingin mencita-citakan Indonesia ini menjadi desa yang baldatun thayyibatun warbun ghafur. Dan saya rasa untuk program pariwisata desa Nusantara ini bisa menjadi salah satu pintu masuk untuk kita terus berikhtiar untuk bagaimana supaya desa-desa kita betul-betul segera mencapai desa mandiri, desa yang betul-betul tumbuh dengan kemampuannya. Dan kemudian kalau desa-desa sudah tumbuh dengan kemampuannya, saya yakin Indonesia ini juga akan menjadi bangsa yang mandiri, bangsa yang betul-betul bisa membawa rakyatnya ke nikmat kemajuan yang seperti dicita-citakan dalam amanah Undang-Undang Dasar 1945. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di Kemenko PMK terutama yang berkaitan dengan program-program dari Kementerian Desa memang masih banyak yang harus kita tangani secara serius. Pertama yaitu kemiskinan, karena angka kemiskinan itu memang yang paling banyak di desa dibanding di kota. Kemudian juga terutama kemiskinan ekstrim,
Dan kemiskinan ekstrim inilah yang saya kira menjadi salah satu tugas yang harus betul-betul dikawal oleh para aparat desa, bagaimana supaya di desanya jangan sampai ada masyarakat yang miskin ekstrim lagi. Jumlahnya sekarang masih sekitar 4 juta penduduk Indonesia ini yang berada di dalam kemiskinan ekstrim dari sekitar 9 juta orang yang miskin. Kemiskinan ekstrim ini dibanding-bandingkan dengan siapapun tetap miskin, itu namanya kemiskinan ekstrim. Beda dengan kemiskinan relatif. Orang bisa dilihat miskin ketika dibanding yang lain, tapi ketika dibanding yang lainnya lagi, dia sudah kelihatan agak kaya. Tapi kalau yang miskin ekstrim ini dengan siapapun, dia tetap miskin. Itulah yang dimaksud dengan miskin ekstrim. Dan sekarang ini saya mewakili bersama sebagai wakil dari Bapak Wakil Presiden, betul-betul bekerja keras untuk menangani kemiskinan ekstrim ini. Bapak-bapak sekalian, ibu sekalian, terutama yang menjabat dari kepala desa, kemarin sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden, setiap desa itu sudah punya daftar, by name, by address, dengan nama dan alamat siapa yang dimaksud warga miskin ekstrim itu. Dan semua potensi desa, termasuk desa wisata ini, harus diarahkan bagaimana supaya bisa mengentas kemiskinan ekstrim ini. Kemudian yang kedua, yang juga menjadi tanggung jawab dari pemerintahan desa, di bawah tanggung jawab dari Bapak Kementerian Desa, Pengembangan Desa, Transmigrasi dan Desa Tertinggal, itu adalah stunting. Angka stunting juga gitu yang paling banyak di desa. Stunting ini masih menjadi problem bangsa kita, jumlahnya masih 22,6%, dan target dari Bapak Presiden tahun 2018-2024 itu kemiskinan ekstrim harus di bawah 14%. Sehingga paling tidak untuk 2 tahun terakhir ini paling tidak harus 3% per tahun. Ini target yang sangat-sangat berat dan harus kita upayakan bisa tercapai. Untuk menjadi negara maju, kemiskinan stunting ini harus di bawah 10%. Malaysia itu sudah 4%. Singapura itu sudah 0, sekian persen. Kalau kita ingin mengejar ketertinggalan tetangga-tetangga kita, maka kita mestinya dalam waktu yang tidak lama, itu angka stunting kita harus sudah di bawah 10%. Syukur-syukur sudah di bawah 5%. Dan itu juga menjadi tanggung jawab kita bersama. Stunting ini berkaitan dengan masalah gizi, dan saya kira Pak Mendes, PDTT juga sudah membuat langkah-langkah yang sangat konkret bagaimana menangani stunting ini. Dan saya mohon juga program wisata Nusantara ini, desa wisata Nusantara ini juga masuk menjadi bagian dari pengungkit upaya kita untuk mengentas stunting ini. Stunting itu bukan pendeknya orang atau bukan ringannya kurang bobot atau pendek panjangnya bayi, tapi sebetulnya adalah otak. Itu hanya indikator saja untuk mengetahui bahwa dia punya potensi stunting, itu kalau panjangnya bayi kurang atau beratnya kurang. Tetapi sebetulnya itu menjadi penunjuk bahwa otaknya tidak tumbuh dengan baik. Dan stunting itu sebetulnya adalah terutama di masalah otak yang tidak bisa berkembang secara maksimal itu. Kalau 3 tahun, usia di bawah 3 tahun, termasuk ketika berada di dalam janin, itu otaknya sudah tidak tumbuh dengan maksimal, maka dididik seperti apapun, diberi asupan gizi seperti apapun, setelah itu maka lewat. Dia tidak akan bisa tumbuh secara maksimal. Karena itu bahaya stunting ini sama dengan bahayanya penyakit-penyakit menular maupun penyakit tidak menular yang lain. Karena itu sekarang ini dari Kementerian Kesehatan, saya informasikan sudah ada kebijakan setiap puskesmas nanti diberi alat USG, setiap puskesmas. Jadi nanti ibu-ibu yang hamil itu kalau mau memeriksakan janinnya, bayi yang ada di dalam rahimnya, itu tidak harus ke rumah sakit, cukup di puskesmas. Dan di puskesmas nanti akan diukur panjangnya, beratnya itu sudah bisa diperkirakan, termasuk diameter kepala. Karena diameter kepala ini akan bisa dilihat kira-kira dia punya potensi stunting atau tidak.
Kalau masih di dalam kandungan, itu peluang untuk diintervensi dengan asupan gizi maupun obat melalui sang ibu itu lebih mudah daripada ketika dia sudah lahir menjadi bayi. Karena itu sekarang perhatian di desa-desa, saya sudah meminta kepada beberapa hari waktu yang lalu saya sampaikan, sekarang ini kepala desa harus tahu siapa dan berapa jumlah yang hamil. Agar dia tahu persis siapa yang harus diintervensi. Karena hanya dengan itu kita untuk bisa keluar dari stunting ini. Kemudian yang terakhir saya mengucapkan terima kasih kepada Gus Halim dan seluruh jajaran, Pak Dirjen, Pak Dirjen PDP, dan yang telah menginisiasi melaksanakan semacam lomba promosi Desa Wisata Nusantara ini. Dan memang betul masalahnya bukan potensi yang bisa dijual, tetapi cara menjual yang kita belum maksimal. Karena itu dengan cara lomba semacam ini kita harapkan akan bisa mengundang industri wisata di Indonesia, terutama dalam rangka kita mempromosikan desa-desa wisata, desa yang punya potensi wisata itu. Saya kira kita yang sudah biasa wisata di luar negeri sama. Kita biasanya digiring ke desa-desa. Kalau kita ke Jepang itu, di sana dipameri sebuah desa kuno katanya. Nah, kunonya sebenarnya enggak sekuno desa kita. Gitu. Kita jauh lebih antik, lebih menarik dibanding yang dipamerkan gitu. Samalah kalau kita ke Turki juga sama. Jadi memang sekarang trennya adalah tren wisata itu wisata alam, wisata potensi budaya yang masih original, yang itu justru menjadi tempat tujuan wisata kita. Kita kalau ingin mengundang wisata luar, ya harus pertama-tama mengundang wisata lokal, wisata domestik kita. Kita tidak mungkin memamerkan orang lain supaya tertarik, kita sendiri tidak tertarik. Saya tadi bisik-bisik dengan Mas Sandi, sebetulnya kalau ada subsidi untuk wisata ini, kayak di Cina, kebetulan ada wakil dari Cina, itu petani untuk hari ulang tahun PKC, itu diberi uang untuk ke kota, untuk belanja, untuk jalan-jalan. Dan itu dari dana desa. Jadi mereka jalan-jalan ke kota, hingga kita tahu kalau hari itu kayak lebih hari raya. Mereka betul-betul bergulir, dana itu berputar. Karena kalau tidak begitu, kita tidak mungkin mendorong. Saya waktu mendebut, sudah saya rancang sebetulnya waktu itu, BOS itu bisa digunakan untuk mensubsidi program wisata sekolah. Sehingga dia kalau mau pergi, kemudian bisa dengan dana BOS itu. Dan itu bagian dari kegiatan ekstrakurikuler. Kenapa? Karena untuk wisata itu sebetulnya adalah sarana yang paling ideal untuk membangun semangat persatuan dan kesatuan. Kita tidak mungkin ada rasa bersatu kalau kita tidak kenal dengan yang lain. Dan sebetulnya disitulah juga untuk membangun moderasi beragama, itu kalau kita mengenal bahwa di Indonesia ini ternyata banyak agama, dan tidak ada satupun sebetulnya yang bisa mengklaim paling mayoritas. Karena ada agama tertentu yang mayoritas di tempat tertentu, di tempat lain dia minoritas. Dan itu kesadaran itu harus ditumbuhkan melalui wisata, tidak ada cara yang lain. Karena itu sebetulnya multiplayer seperti yang disebut oleh Gus Halim tadi benar. Jadi wisata ini sebetulnya bisa menciptakan dampak bukan hanya sekedar ekonomi, tetapi juga budaya, rasa persatuan dan kesatuan, rasa merasa menjadi satu Indonesia ini, itu juga salah satu alat yang paling utama adalah melalui wisata ini. Demikian, dan saya mohon pamit atas izin Pak Menteri dan Ibu Bapak sekalian, karena besok pagi saya juga harus sudah berangkat lagi untuk ke desa sama, tapi urusannya beda. Urusan saya nanti ngarasi stunting dan kemiskinan ekstrim, sekarang malah tambahan lagi saya harus ngurusi potensi PHK. PHK ini sebetulnya bukan bidang saya, tapi kalau nanti dia kena PHK dan miskin, juga jadi urusannya Menko PMK. Karena itu saya sekarang sedang bekerja keras membendung bagaimana supaya PHK, terutama di sektor 3, yaitu industri tekstil, kemudian alas kaki dan garmen, yang banyak potensi besar untuk akan PHK. Kenapa? Karena sekarang pasar Amerika itu mengalami overstock.
Sementara Eropa mereka tidak mau belanja baju, tidak mau belanja sepatu, karena uangnya dipakai untuk makan aja kurang. Sekarang harga pangan di Eropa mengalami kenaikan yang sangat tajam gara-gara konflik Rusia dan Ukraina ini. Makanannya dia adalah dari gandum, sementara produsen gandum Eropa yang memenuhi kebutuhan Eropa termasuk Indonesia itu 80% adalah dari Ukraina dan Rusia. Nah, ini juga mereka kemudian sekarang nggak mau belanja pakaian, nggak belanja sepatu, tapi belanja untuk makan saja. Dan ini akan sangat berpengaruh karena 90% produksi garmen kita, produksi tekstil kita, produksi sepatu kita itu ekspor. Dan ekspornya terutama adalah Amerika dan Eropa. Karena itu ini juga menjadi tugas kita bersama dan saya yakin kalau desa-desa kita tumbuhkan dengan baik, secara ekonomi maupun tadi itu melalui kunjungan wisata Nusantara tadi itu akan memperkuat ketahanan ekonomi kita semua. Kalau desanya sudah bertahan, ketahanannya kuat, maka insya Allah bangsa ini juga Indonesia secara keseluruhan akan kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Dr. Muhadjir Effendi MAP, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dengan berakhirnya arahan dari Kemenko PMK, artinya berakhir pula rangkaian acara kita pada malam hari ini. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada para pemenang. Semoga penghargaan yang diberikan mampu menambah motivasi untuk menciptakan inovasi dan ide-ide kreatif mengembangkan potensi-potensi desa wisatanya. Sekali lagi saya boleh minta tepuk tangan semangat dari Bapak dan Ibu yang hadir malam hari ini. Saya Riris Sulistiawati mengucapkan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.